mempresentasikan topik mengenai mengidentifikasi mode kepemimpinan individual dan kolektif. Kelompok 2 yaitu yang beranggotakan saya sendiri Siti Juliani, Salwa Fitri Rahmatika, Kaila Alfadira Aprilianti, Ilham Jelani, Hafiz Akbar, Hafif Amarta Salam, Siti Amara, Muhammad Rafli Sanjaya, dan Dundin Maulana. Baik teman-teman semua, kita akan masuk materi yang pertama yaitu model kepemimpinan individual. Nah, di sini kami mengambil pondok pesantren Al-Istiqlaliyah yang dipimpin oleh Abuya Uci. Baik teman-teman semua, sebelum kita jauh kepada materi model kepemimpinan individual yang ada di pondok pesantren Al-Istiqlaliyah Abuya Uci, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan model kepemimpinan individual. Nah, model kepemimpinan individual ini adalah model yang sangat unik karena di mana kiai bukan hanya sebagai pimpinan lembaga pendidikan pesantren, namun juga beliau sebagai penyusun kurikulum, membuat peraturan tata tertib. Lalu beliau juga yang merancang sistem evaluasi. Selain itu, sang kiai juga merupakan pembina dan pendidik dan menjadi seorang pemimpin di kalangan masyarakat. Baik, yang pertama adalah sejarah pesantren Al-Istiqlaliyah Abuya Uci. Pondok pesantren Al-Istiqlaliyah berdiri sejak tahun 1957 Masehi, didirikan oleh seorang ulama besar di wilayah Kabupaten Tangerang yang bernama Abuya Kyai Haji Dimyati. Abuya Kyai Haji Dimyati merupakan seorang ulama yang memiliki komitmen kuat dalam menjaga tradisi kepesantrenan yang saat itu juga dilanjutkan oleh putra beliau, yaitu Abuya Kyai Haji Uci Turtusi. Kemudian dilanjutkan oleh sang adik Abuya Kyai Haji Tohawi Romli sejak sepeninggalannya di tahun 2021. Pondok pesantren Sarapi Al-Istiqlaliyah berada di tengah-tengah masyarakat modern dengan julukan kota industri. Tidak menggoyahkan prinsip pesantren ini dalam menjaga tradisi salafiyah. Kesan tradisional pesantren Al-Istiqlaliyah tampak sangat jelas dalam memanajerial pondok yang masih mempertahankan sistem kekeluargaan. Pengelolaan pesantren dilakukan oleh keluarga besar almarhum Kyai Haji Dimyati dengan amanah kepemimpinan yang dipegang oleh selanjutnya putra beliau. Baik, yang selanjutnya yakni profil pesantren Al-Istiqlaliyah Abuya Uci. Pondok pesantren Al-Istiqlaliyah adalah sebuah pesantren yang didirikan pada tahun 1957 oleh Abuya Kyai Haji Dimyati yang saat ini di bawah pimpinan salah satu anak beliau, yakni Abuya Kyai Haji Tohawi Romli. Pondok pesantren yang terletak di Kelurahan Sukamantri, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang ini bekerja sama kuat kepada Ormas Nahdlatul Ulama dengan tetap berdiri sebagai pesantren salaf, yakni pesantren yang menekankan pada kemampuan membaca dan mengkaji kitab-kitab salaf atau kitab-kitab kuning sebagai sarana pembelajaran sehari-hari. Selanjutnya ada visi dan misi Pondok Pesantren Al-Istiqlaliyah Abuya Uci. Visi Pondok Pesantren Al-Istiqlaliyah Abuya Uci mewujudkan generasi yang beriman, berilmu, berakhlakul karimah, dan berwawasan global. Misi Pondok Pesantren Al-Istiqlaliyah Abuya Uci yang pertama, menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam bidang ilmu agama dan umum. Yang kedua, membina dan mengembangkan potensi santri agar menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki kecakapan hidup. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai kemandirian, kedisiplinan, kepemimpinan, dan kewirausahaan pada diri sendiri. Yang keempat, menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang pengembangan bakat, minat, dan kreativitas santri. Yang kelima, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak
untuk mendukung pengembangan pondok pesantren Al-Istiqlaliyah. Yang terakhir, membekali santri dengan wawasan global agar mampu bersaing di era modern. Selanjutnya, kurikulum di pesantren Al-Istiqlaliyah Buya Uci. Tak ada kurikulum yang pasti digunakan di pesantren Al-Istiqlaliyah ini, karena pondok ini benar-benar salafi, tidak mengikat dan tidak menentukan kapan dan harus bagaimana santri mampu mengejar kemampuan mengajinya. Materi yang diajarkan di pesantren salaf sejauh ini masih didasarkan pada kitab-kitab kuning atau kitab klasik yang ditulis oleh para ulama besar dunia Islam ratusan tahun lalu, seperti kajian kitab kuning kutub at-Turra seperti fikih, nahwu, shorof, akhlak, tasawuf, tafsir, hadis, dan Quran. Tafsir Jalalain seperti Fathul Mu'in, Alfiyah, Fathul Qorib, dan lain sebagainya. Untuk bidang fikih, maka digunakan Sulam Taufik untuk materi nahwu shorof. Digunakan Imriti atau Alfiyah untuk tingkat lanjutnya, sedangkan untuk materi tafsir digunakan Tafsir Jalalain. Jadi, pesantren Al-Istiqlaliyah ini gak ada aturan khusus tentang apa dan kapan santri harus belajar. Santrinya bebas belajar sesuai kemampuannya sendiri. Materi yang diajarin di pesantren ini kebanyakan dari kitab-kitab lama yang ditulis oleh ulama-ulama besar Islam. Misalnya, untuk pelajaran hukum Islam atau fikih, santrinya belajar dari buku Sulam Taufik. Untuk pelajaran bahasa Arab atau nahwu shorof, santrinya belajar dari buku Imriti atau Alfiyah untuk level yang lebih tinggi. Terus, untuk pelajaran tafsir atau penjelasan tentang isi Al-Quran, santrinya belajar dari buku Tafsir Jalalain. Jadi, intinya belajar di pesantren ini lebih ke arah mendalami ilmu agama dari sumber aslinya. Metode pengajaran di pesantren Al-Istiqlaliyah Buya Uci. Metode sorogan. Metode sorogan yaitu kiai menyampaikan materi kepada santri secara individual. Metode wetonan adalah metode pengajaran dengan cara guru membaca, menerjemahkan, dan menulis materi, sedangkan santri mendengarkan. Kegiatan para santri di pesantren Al-Istiqlaliyah Buya Uci. Jam 3 sampai jam 4 sholat tahajud. Jam 4 sampai jam 5 sholat subuh. Jam 5 sampai jam 7 pengajian kitab kuning. Jam 7 sampai jam 8 sarapan. Jam 8 sampai jam 10 pengajian. Jam 11 sampai jam 2 istirahat. Jam 2 sampai asar pengajian. Jam 3 sampai jam 4 sholat asar. Jam 4 sampai setengah 6 membaca kitab kuning. Jam setengah 6 sholat maghrib. Jam 7 sholat isya dan pengajian. Sampai jam 9, lalu istirahat. Dinamika pelaksanaan pengembangan kurikulum di Pondok Pesantren Al-Istiqlaliyah dalam hubungan masyarakat sekitar. Pengajian rutin mingguan dilakukan setiap hari Ahad pagi di sekitar komplek pesantren untuk mendengarkan siraman rohani dan pengajian kitab kuning oleh pimpinan pesantren Buya Uci. Acara tradisi. Selain acara pengajian mingguan, ada beberapa acara besar yang diselenggarakan tahunan, seperti Maulid Nabi, Haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Acara tersebut selalu diramaikan oleh ribuan jamaah. Nah, baik, saya akan menjelaskan model kepemimpinan kolektif
Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Kepemimpinan kolektif dapat diartikan sebagai proses kepemimpinan kolaborasi yang saling menguntungkan, yang memungkinkan seluruh elemen sebuah institusi turut ambil bagian dalam membangun sebuah kesepakatan yang mengakomodasi tujuan semua. Kolaborasi yang dimaksud bukan hanya berarti setiap orang dapat menyelesaikan tugasnya, melainkan yang terpenting adalah semua dilakukan dalam suasana kebersamaan dan saling mendukung. Al-Jamiyah Al-Murasalah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah pesantren Tebu Ireng Jombang. Pondok Pesantren Tebu Ireng didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari pada tahun 1899 Masehi. Nah, pesantren ini didirikan setelah ia pulang dari pengembangannya menuntut ilmu di berbagai lembaga pendidikan terkemuka dan di tanah Mekah untuk mengamalkan ilmu yang diperolehnya. Nah, Tebu Ireng ini dahulunya merupakan nama dari sebuah dusun kecil yang masuk wilayah Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Letaknya 8 km di selatan kota Jombang, tepat berada di tepi Jalan Raya Jombang, Kediri. Menurut cerita masyarakat setempat, nama Tebu Ireng berasal dari kebo ireng atau kerbau hitam. Versi lain menuturkan bahwa nama Tebu Ireng diambil dari nama punggawa kerajaan Majapahit yang masuk Islam dan kemudian tinggal di sekitar dusun tersebut. Perkenalkan, nama saya Ilham Jalani dengan NIM F2310924. Di sini saya akan menjelaskan mengenai profil pesantren Tebu Ireng Jombang. Pondok Pesantren Tebu Ireng adalah salah satu pesantren terbesar di Kabupaten Jombang, Jawa Timur yang didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari pada tahun 1899. Selain materi pelajaran mengenai pengetahuan agama Islam, ilmu syariat, dan bahasa Arab, pelajaran umum juga dimasukkan ke dalam struktur kurikulum pengajarannya. Pesantren Tebu Ireng telah banyak memberikan kontribusi dan sumbangan kepada masyarakat luas, terutama dalam dunia pendidikan Islam di Indonesia. Jadi Pondok Pesantren Tebu Ireng yang didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari selain mempelajari ilmu agama, di pondok tersebut juga belajar tentang pelajaran umum yang dimasukkan ke dalam kurikulum pengajaran pesantren, serta pondok tersebut sudah banyak memberikan kontribusi dan sumbangan kepada masyarakat terutama dalam dunia pendidikan di Indonesia. Tadi kita sudah membahas mengenai profil pesantren. Sekarang kita akan membahas mengenai visi dan misi pesantren Tebu Ireng Jombang. Visi pesantren Tebu Ireng Jombang. Pesantren terkemuka penghasil insan pemimpin berakhlak karimah. Misi pesantren Tebu Ireng Jombang. Melaksanakan tata keadministrasian berbasis teknologi. Yang kedua, melaksanakan tata kepegawaian berbasis teknologi. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran imtak yang berkualitas di sekolah dan pondok. Yang keempat, melaksanakan pengkajian yang berkualitas kitab adab al-alim wal muta'alim dan ta'lim muta'alim sebagai dasar akhlakul karimah. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran iptek yang berkualitas. Yang keenam, melaksanakan pembelajaran sosial dan budaya yang berkualitas. Yang ketujuh, menciptakan suasana yang mendukung upaya menumbuhkan daya saing. Kedelapan, terwujud tata layanan publik yang baik. Yang keempat, kurikulum pesantren Tebu Ireng Jombang. Pondok Pesantren Tebu Ireng merupakan salah satu pondok pesantren yang sudah menggunakan metode klasikal atau madrasi. Awalnya metode madrasi ini digulirkan dengan pendirian Madrasah Salafiyah Syafi'iyah. Sistem pendidikan rintisan ini dibagi dalam 2 tingkatan berupa sipir awal dan sipir sani. Pesantren ini juga menjadi salah satu pelopor pesantren yang memasukkan pelajaran umum ke dalam kurikulum sejak tahun 1929. Kiai Haji Hashim Asy'ari yang visioner inilah sosok yang memasang fondasi kurikulum dan sistem pendidikan modern di Pondok Pesantren Tebu Ireng saat ini. Kurikulum Pondok Pesantren Tebu Ireng saat ini meliputi pendidikan agama Islam termasuk fikih dan usul fikih, akhlak, tasawuf, materi tentang Nahdlatul Ulama dan ilmu pengetahuan serta ilmu terapan yang diharapkan bisa menjadi bekal para santri dalam menjelajahi hidup di masyarakat.
Materi pendidikan lain yang bisa diperoleh adalah bahasa Arab dan Inggris. Jenjang pendidikan yang bisa diperoleh di Pondok Pesantren Tebu Ireng meliputi jenjang SD hingga perguruan tinggi. Selain materi pendidikan tersebut, para santri juga berkesempatan untuk mengikuti beragam kegiatan ekstrakurikuler. Pilihan kegiatan ekstrakurikuler ini meliputi kajian kitab kuning, tilawah, pidato dalam 3 bahasa, penelitian ilmiah, dan kepramukaan. Kegiatan lain yang bisa diikuti termasuk pengembangan olahraga dan seni, seperti bela diri, drum band, qosidah, serta marawis. Santri juga bisa belajar tentang jurnalistik dan publisistik, serta pengembangan keterampilan di laboratorium, serta wirausaha. Yang kelima, metode pengajaran pesantren Tebu Ireng Jombang. Sistem pengajaran yang digunakan pesantren Tebu Ireng adalah: pertama, metode sorogan. Santri membaca sendiri materi pelajaran kitab kuning di hadapan guru. Yang kedua, metode weton atau bandungan atau halakoh. Kiai membaca kitab dan santri membaca makna. Semua bentuk pengajaran tidak dibedakan dalam jenjang kelas. Kenaikan tingkat pendidikan dinyatakan dengan bergantinya kitab yang hatam atau selesai, dikaji dan diikuti santri. Materi pembelajarannya pun khusus, berkisar tentang pengetahuan agama Islam, ilmu syariat, fikih, dan bahasa Arab. Selain itu, sistem pengajaran yang diterapkan pesantren Tebu Ireng adalah pendidikan formal untuk jenjang MTS, SMP, dan MA, SMA. Menerapkan sistem full day school dalam sistem pembelajarannya. Berikut nama-nama sekolahnya. Selain itu, sistem pembelajaran diterapkan pesantren Tebu Ireng adalah pendidikan formal untuk jenjang MTS SMP. Di antaranya SMA Wahid Hasim, SMA Trensain, SMK Khairul Hasim, Madrasah Mu'alim Hasim Asari, Ma'had Al-Hasim Asari, Universitas Hasim Asari. 6 kegiatan santri pesantren Tebu Ireng Jombang. Jam 4 sampai jam 4.30 tahajud dan persiapan sholat subuh berjamaah. Jam 4.30 sampai jam 5 jamaah sholat subuh. Jam 5 sampai jam 4.05 pengajian Al-Quran. Jam 5 sampai jam 6 tutorial bahasa Arab dan Inggris yang disebut muhadasah. Jam 6 sampai jam 6.45 sarapan pagi dan persiapan sekolah. Jam 6 sampai jam 7.20 sholat duha berjamaah di halaman sekolah. Terus jam 7.20 sampai jam 3.30 kegiatan belajar itu sekolah, full di school. Terus jam 3 sampai jam 5 sholat asar dan istirahat. Terus jam 5 sampai jam 5.30 makan sore dan persiapan sholat maghrib berjamaah di masjid. Terus jam 7 sampai jam 8 kegiatan belajar madrasah diniyah. Terus jam 8 sampai jam 9 sholat isya berjamaah dan jam belajar mutolaah. Terus jam 10 sampai jam 4 istirahat tidur dan sampai jam 4. Pengasuh pesantren Tebu Ireng Jombang. Pengasuh pesantren Tebu Ireng Jombang dalam perjalanan sejarahnya hingga kini pesantren Tebu Ireng telah mengalami 7 kali periode kepemimpinan. Secara singkat, periode kepemimpinan Tebu Ireng sebagai berikut. Yang pertama dipimpin oleh Ki Haji Muhammad Hasim Asari dari 1899 sampai 1047. Yang kedua dipimpin Ki Haji Abdul Wahid Hasim dari 1947 sampai 1950. Yang ketiga dipimpin Ki Haji Abdul Karim Hasim dari 1950 sampai 1951. Yang keempat dipimpin Ki Haji Ahmad Baidahawi dari 1951 sampai 1952.
Yang kelima dipimpin Ki Haji Abdul Khaliq Hasim dari 1993 sampai 1965. Baik teman-teman semua, mungkin itu saja yang bisa kelompok 2 sampaikan mengenai model kepemimpinan individual dan kolektif. Sebelum kita tutup, kelompok 2 mempunyai kata bijak yang disampaikan oleh Abuya Uci. Beliau mengatakan hidup ini singkat, antara azan dan sholat. Lahir diazankan dan mati disolatkan. Jadi apa yang mau kita sombongkan di dunia? Sekian presentasi dari kelompok 2. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.